living legendnya Pro 2 Pontianak dan yang bisa dibilang tuh membawa Pro 2 di masa jayanya di zaman-zaman dulu. Itu tuh yang kita tahu bahwa Kak Riri tuh masuk nominasi tuh katanya kan, itu justru dari mereka. Dari mereka, dari kategori luas, terus kayak familiar, kemudian nyaman dengan pendengar, terus ya mungkin suara kali ya. Terjadi pergeseran. Waktu itu kan Pro 2 sempat diambil swasta, dikelola swasta. Jadi waktu itu ownernya kita sih sebenarnya ya. Tapi karena kita waktu itu masih kurang pengalaman, akhirnya putus di tengah jalan ya Ria. Kemudian ganti owner. Owner yang baru udah nggak mau pakai kita. Broadcast, bukan cuma ngobrol, we are proud of you. Dipa Revanda kembali menyapa kamu semua di Broadcast. Bukan cuma ngobrol tapi juga banyak kisah-kisah inspiratif yang bisa kamu temukan dalam percakapan kali ini semuanya nih. Dan di episode kali ini Dipa tidak sendiri, kita bersama dengan sesepuh. Bukan sesepuh juga sih, living legendnya Pro 2 Pontianak dan yang bisa dibilang tuh membawa Pro 2 di masa jayanya di zaman-zaman dulu. Dan kabarnya katanya punya fans hampir menyamai 1.000 orang kalau nggak salah pada zaman itu ya. Dan mungkin kayaknya kita langsung buktikan apakah valid berita burung yang beredar ini. Dan sudah hadir juga di barengan Dipa ya. Sudah ada Kak Riri dan juga Kak Ade. Halo kakak-kakak, seniorku, kesayanganku, mentorku. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Riri sama Kak Ade, ya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Lagi Sehat sibuk ya, apa? Sehat. Diva juga sehat kan? Alhamdulillah. Kalau kita nggak sehat, mungkin kita nggak di sini. Betul. Kita sekarang lagi ngantri mungkin ya, ngantri obat. Bisa macam-macam. Alhamdulillah masih kasih sehat sama Allah, amin. Alhamdulillah. Sehat selalu, amin. Nah, Kak Riri sama Kak Ade lagi sibuk apa sih belakangan ini kalau boleh tahu? Kayak apakah masih erat dengan dunia public speaking, MC atau ada program apa gitu? Kalau Riri, Iya, Kak Riri boleh. sekarang sudah menjadi abdi negara. Yes. Ya. Personil slang, bukan? Iya, kadang-kadang kalau disuruh baking-bakingan juga Boleh ya. boleh banget. Oh, Mas Bim Bim sehat. Ya, Bim sehat, Engkang juga sehat. Kakak dong. Kakak dong. Kang bukan gitu ya. Bukan si Akang maksudnya. Akang Kurangin masih sedikit huruf G-nya. Oh gitu. Oh. Kakak gitu ya. kakak. Iya, kakak. Kalau Kak itu kan kakak. Iya. Kalau Kak Ade gimana? Iya. Nah. Kalau Ade sibukannya Kak Ade. sama. Kak Ade. Udah Kak Ade lagi kan? Diri Kak Ade. Apa nih jadi tante kali ya? Iya. Kakak. Handphone dong. Kak Ade, gimana Kak Ade? Kalau Ade masih ya sama sih sama Riri ya. Cuman kebetulan wilayah kerjanya nggak di sini, di luar kota. Jadi jadi anak rumahan sih sekarang karena bekerjanya di Pinyu. Oh, Pinyu, Rumahnya Pinyu. iya. Oh. Rumahnya di Pontianak. Jadi PP Setiap hari? Wah. segitunya. Tapi kampung mamaku tuh di Sungai Pinyu loh. Di mana? Iya, ampun Jalan Rio. pendidikan. Oh, itu mah Jalan mainan pendidikan. saya. Oh, udah. Jangan-jangan mamanya. Oh. Mama? Kok tiba-tiba jadi anaknya jadinya? Enggak, maksudnya mamanya temannya. Oh, Kak mungkin. Ade. Enggak, Mama udah di sini. Oh, udah di sini, Udah ya. pindah di Sudarso sekarang. Oh, gitu. iya. Tapi Kak Riri sama Kak Ade kangen siaran enggak sih sebenarnya? Banget. Itu dari tahun berapa Kak Riri? Kak Riri duluan ya kayaknya yang masuk ke Pro 2. Pro 2 iya. Heeh. Riri 2010 2000 2000. keluar 2010. Oke, graduate-nya di 2010 ya. Say goodbye. Say goodbye. Nah, kalau Kak Ade? Kalau Ade dari Sama? 2001. Oh, beda setahun. Sampai tapi keluarnya di 2007 kemarin teh ya. Oh, berarti Kak Ade duluan graduate-nya dari Pro 2. Iya. Kenapa sih memilih untuk graduate dari Pro 2? Karena ada kepastian. Ada kepastian. Kita kan butuh kepastian ya, Bro, Kan gitu capek kan. juga digantung ya. Digantung capek. Di PHP-in. Capek. Enggak juga capek. sih, karena mungkin ada beberapa hal juga yang membuat kita sebenarnya sih untuk cabut tuh berat sekali ya waktu Iya. itu. Kalau ada pribadi sih.
pengennya terus di sini. Cuman ada beberapa hal yang memang setelah melalui apa sih ya, pemikiran, Sholat terus istikharah iya, juga kayaknya ya. bener, terus nanya-nanya sama orang pinter gitu kan. Pinter maksudnya Merawang-rawang. Iya, betul. bukan Betul. pinter, dia kalau ditanyain jawabnya pinter. Betul. 1 tambah 1 2 Iya. benar. Kalau ngomong Tak sama kira orang yang temannya tidak sama pintar. cenayang. Wah, apakah saya harus buka rambut nih biar makin menjiwai? Tapi kalau itu Kak Ade pada akhirnya memilih untuk graduate tuh setelah ada kesempatan di tempat lain kali ya? Iya, karena kebetulan memang mungkin bidang ilmu yang saya ini kan, ya kebetulan waktu itu membutuhkan tenaga saya. Sebenarnya sih waktu itu cabutnya juga nggak jauh-jauh dari radio, karena waktu itu saya dipercaya di radio kampus di Poltekkes, kemudian Itu sebagai penyiar juga? sebagai penyiar dan kebetulan juga sebagai staf kependidikan ya, di sana. Jadi ya udah masih nggak jauh-jauh dari dunia radio kan waktu itu. Sampai sekarang pun masih kita sempat buka di tempat saya kerja di Pro 2 di Pro 2. Masih belum move on ya. Masih belum move on. Maaf ya. Oke, baiklah. Di Puskesmas itu kita sempat bikin kayak podcast gini ya, cuman karena personilnya dikit jadi nggak jalan. Aduh. Tapi boleh kalau- kali info-info. Boleh. Nah, kalau hari-hari ya sama, kegiatannya kayak gini juga, banyakan lebih ke masyarakat yang membutuhkan banyak bicara, banyak ini ya seperti ini. Nggak hanya di atas bekerja di atas Di belakang meja. meja komputer. Oh, Manis ya, batuknya Wow. manis ya. Wow. Maklum. Ini beda nih kalau penyiar senior batuknya ada caranya nih ternyata ya. Nah, Tapi numpuk lama-lama ya. itu sekali. Kalau Iya. 10 kali. Siap-siap ya. Iya, iya benar-benar. Kalau Kak Riri kenapa graduate dari Pro 2? Akan 2010 itu kebetulan ada pembukaan. Oke. Pembukaan untuk CPNS di dulu provinsi juga, kota juga, kabupaten juga ya. Tapi Riri memilih provinsi dan kebetulan pas coba keterima. Tentu harus memilih ya. Betul. Harus memilih. Berat gak sih ngambil pilihan? Berat dong, lagi cinta-cintanya harus ditinggalin kan. Iya. Karena satu prinsipnya adalah Riri ketika siaran itu suka. Jadi siaran itu sayang, gimana sih sayang? Terus pendengarnya juga banyak. Pada saat itu ya? Banyak sekali kalau Riri lagi siaran itu mereka pada nungguin. Kalau Nungguin. kami siaran itu mereka tuh pada nungguin. Mereka nggak dengarnya di rumah enggak. Tapi nggak dengerinnya justru mereka datang langsung ke studio. Justru datang langsung. Iya, Itu bawa rame. kue-kue gitu nggak sih? Bawa apa yang Nggak di request, apa yang di request dibawain, yang nggak di Nggak request juga dibawain ya. Kabarnya katanya pernah dapat kulkas 3 pintu ya dari Empat. 4 pintu. Kebanyakan. Tapi fotonya aja. Oh, fotonya aja. Gambarnya Berupa aja. brosur mungkin ya. Iya, Iya. tahu aja. Bayarnya tetap sendiri masing-masing. Oh. Orang bapaknya kerjanya di situ. Iya betul. Dia Elektronik. sekalian nyeles mungkin di situ ya. Mau Bahkan lebaran tuh. Sambil nyela minum air. Mana tahu kan. Dulu malah ada kejadian lucu ya, Ria. Apa itu? Kalau nggak apa-apa ya kita ceritain. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jadi kalau dulu itu kan karena medianya kan memang cuman radio kan cuma didengerin. Jadi orang mau ketemu ya tetap datang gitu kan. Nah ada ini suara nih suka menggoda kan Ri. Orang bilang kan misalnya nih orang bilang suara kita bagus banget ini. Aduh pasti orangnya cantik ini itu ya terserah lu lah ya gitu kan. Nah giliran dia yang nelpon kita suaranya ada juga yang aduh menggoda sekali kan Ri. Suaranya asik banget gitu kan. Oke. Wah ini pasti gimana gitu kan. Boleh nggak datang ke sana? Boleh. Pas datang Bang Ibeng. Bukan. kebetulan kan dia pokoknya nyari Riri, nggak ada Riri Ade. Nah dia ini lagi ke toilet. Kita waktu itu masih siaran di deket garasi sana. Iya. Oh yang di bawah. Iya. Oke. Yang ada Nah. kaca banyak. Itu dia datang. Ada Mbak Ade, Mbak bilang gitu. Oh Mbak Ade, itu Mbak Adenya di sana. Saya tunjukin Riri. Percaya deh. Percaya. Gantian Riri ditanya Mbak Ade ya. Oh bukan. Ditunjuk lagi Melda, ingat kan? Iya. Itu. Dia lempar-lemparan. Iya, Oh. itu. Lempar karena takut. Takut ini orang asing nih ya. Takutnya. Aslinya. Mungkin karena jelek kali ya. Enggak sih. Nggak usah polos. Enggak sih ya. Enggak. Kalau ganteng mungkin bisa dibicarakan mungkin. Enggak sih jelek ya, cuman agak sedikit kurang lah ya. Enggak. Menarik. Menarik. Cuman kayaknya kalau ke
apa namanya, kalau Bagaimana menyapunya ini? Bagaimana menyapunya ini? menelaahnya itu Udah gimana? deg-degan kan Ya kan mengungkapnya kan. selera ya, kan Iya, selera. kan semua kembali ke pemakaian ya Pak Iya ya. betul, kan namanya Jadi, selera tidak bisa mau dipaksakan. ori apa enggak itu tergantung pemakaian ya kan. Jadi ya gitu. Gitu, tolong jangan dipancing. Agak paham-paham sedikit lah. Iya, iya. Ya mungkin ya pas itu kebetulan yang datang, aduh bukan selera saya nih gitu ya. Mungkin seleranya Riri makanya tadi Tapi pernah nggak sih kayak apa lempar-lemparan fans gitu? lempar-lemparan fans gimana? Lempar-lemparan fans tuh kayak misalnya nih ada satu yang fanatik banget, terus kayak ini bukan penggemar aku nih, ini penggemarnya ini Nah, gitu. kalau justru ya Riri pada saat itu dengan Ade itu nggak tahu gimana fans kita ini kayak memang fanatik semua dan dia suka Ade, dia juga suka Riri. Oh. Jadi dia kalau udah Ade siaran pasti nanyain Riri kapan. Begitu juga dengan Riri. Kalaupun ada yang lebih, misalkan ya ada 2, 3, 4, tapi itu mereka biasa aja. Oh. Biasa aja, tapi tetap notabene-nya itu fans kita itu sama ya Jang. Karena dia suka dengan Pro 2 itu keseluruhan programnya. Keseluruhan programnya. Keseluruhan programnya dan mereka tuh nunggu kalau Riri ataupun Ade yang siaran. Tapi pas di zaman itu ditunggu banyak orang untuk siaran, gimana sih rasanya? Seneng lah, makanya tadi Riri bangga bilang, banget ya, Riri Ria. bilang dia bisa datang ke sini, bisa datang ke RRI dengan bawa dengan banyak makanan, terus mereka nungguin sampai selesai, kemudian apalagi kalau yang nyambungnya Ade, udah mereka sampai malam nongkrongnya di Bahkan sini. pernah sampai tutup siaran. Iya. Wah. Kita dulu nggak ada kendaraan, bro. Iya. Oplet ya pada zaman itu. Kalau ada mungkin ya, kalau Riri dulu masih sempat nggak ada kendaraan. Sama. Sempat pakai oplet. Kadang pakai Pakai oplet loh ya kadang bahasanya. di Oplet, atas. oplet. Oplet. heeh. Jadi kalau misalkan siarannya itu jam 1, jam 11 sudah nunggu oplet. Ya warna apa Supaya tuh? dia Warna on putih ya? time. Kok warna putih? Enggak, hijau ya, Jeng. Oplet hijau. Misal dari Yang sepakat, Jeng. Kota Baru. Kota Baru. Oh. Hijau. Warna hijau. Aduh, kangen lagi zaman-zaman itu tuh. Kan Pakai kayak oplet. kembali kita pakai itu mesin waktu. Terus pernah pakai bis kota yang warna oranye. Kopa, putih. kok Kopa aja sih? Langsung Bukan, oranye putih. langsung dari Sungai Jawi ke Korem, udah depan RRI. Nah, terus pas zaman itu kan bahkan kendaraan kan kendaraan pribadi ya, jarang banget nih. Kalau nyari materi gimana sih? Materi siaran. Beli majalah. Beli Majalah? Dulu Beli ingat sendiri. itu majalahnya tuh nggak apa-apa ya sebutin ya. Kalau nggak masalah sih. Kayaknya udah Udah nggak produksi juga. Cik, kita dulu Cik. Oh, tahu. Sekarang untuk fashion dapat, untuk tips sehat dapat, untuk kayak makan-makan sehat, Lifestyle. semua dapat. Kalau Jadi itu musiknya- kita beli satu itu stok untuk 3 kali siaran. Untuk 3 Jadi kali itu siaran. modal sendiri. Modal sendiri. Benar. Wow. Kalau musiknya biasa pakai majalah Hai biasa ya. Hai masih tuh sampai sekarang tuh Masih ya. katanya. Hai masih. Terus majalah apa yang tabloid yang besar Iya. apa dulu ya namanya? Rolling Stone. Terus koran, modalnya koran. Mah. Nah, Gaul, Gaul. Nova gaul gitu-gitu. semua sih perasaan. Bukan. Gaul semua. Iya. Nama majalahnya Enggak juga Gaul dulu pernah Mbak. majalah Playboy enggak pernah. Enggak pernah. Masa? Belum. Takut. Belum tahu kayaknya masih Takut. polos kita zaman itu. Masih polos. Iya. Takut banget saya mau Bah. nyapunya gimana ini ya. Iya. Tapi di zaman pada zaman itu tuh kehidupan radio yang paling diingat sampai sekarang nggak bisa dilupain itu apa nih buat Kak Rili sama Kak Ade? Kehidupan radio. Kehidupan radio dah tuh. Entah Dari pagi ketemu pagi, pernah kan Ri? Pernah. dari pagi. Pagi Iya. ketemu pagi. Pagi. Misalkan nanti siarannya tuh malam. Heeh. Malam nih sampai jam 12. Kan seharusnya kalau misalkan sekarang mungkin ada yang bisa request, nanti deh aku masuknya jam Sore 12. aja. Sekarang tadi malam udah malam. Ini enggak, dari jam 12 pulang ke rumah bobo, jam 4 udah bangun lagi, udah lagi, start lagi. Mulai lagi. Start Itu lagi. terjadi karena kekurangan penyiar kah? Satu. Heeh. Kedua, terus kita kayak nggak bisa milih, kita emang dedikasi aja ya. Karena Loyalitas suka aja, tadi ya. loyalitas aja kita ya. Loyalitas kita, terus suka aja. Kemudian kalau Walau yang letih ya, capek ya, bohong kalau nggak capek. Tapi ya kita
lihat aja hasilnya. Mungkin pada saat itu definisi cintai pekerjaanmu. Iya. Bukan kerjai percintaanmu. Iya, Ya, kebalik. betul kan? Nah, tapi kalau misalnya di Pro 2 dapat semua. Dapat semua. Dapat semua, Bro. Rugi kalau enggak. Merasakan berarti. Banyak, Oh. banyak. Jangan salah. Kenapa tuh? Salah satu, salah Salah dua. Salah satu, salah dua. Berarti Salah nilai dua, 7. salah tiga. 7 atau 8 lah ya. Bisa nyetok. Waduh. Tapi pada saat itu memang berangkatnya dari suka dengan radio tuh udah pernah kayak kuliah di jurusan itu. Otodidak lah. Otodidak. kita ya. Itu pertama siaran langsung di sini di Pro 2. Kalau saya dulu ngayal menerawangkan, saya dulu pernah deket ya, deket sama men. Oke. Yang ada di 3 huruf. Oke. Dan kebetulan dia di teknik ya. Dulu ya. Dek gitu kan. Dek, kamu jadi siaran nggak, Dek? Bilang, oh mau dong. Gimana caranya? Nggak apa-apa, kamu angkat-angkat aja feedernya, Dek, katanya. Ya itu dulu ya. Angkat feedernya ya, Pak bukan Katim ya. bukan angkat Pak Katim, mixernya. Bukan angkat mixernya ya. Bukan. Jadi itu awal mulanya kalau Riri. Oke, ini pertama sekali berarti. di Pro Karena 2. Riri dulu pernah di Radio Volare, itu dia pendengar, beli kartu, terus ikut siaran bareng sama penyiarnya. Nah mulai dari situ Riri ada basic. Oke. Ada basic. Nah belum aja jadi penyiar udah ada fans. Pada saat itu. Oke. Dengarlah Pro 2. Dengar Pro 2, kemudian bukannya Riri yang ngefans, tapi penyiarnya yang ngefans sama saya. Baik. Akhirnya Perjalanan panjang. akhirnya dia enggak ke penyiar, dia ke teknik, saya yang ke penyiar. Oh. Gono. Tahun 2000 tuh. 2000. Tahun 2000. 99 sih tepatnya. 99 akhir. Nah, 99 98 waktu saya kuliah. Kan saya juga balap dulu ya. Pembalap motor beliau. ya. Saya pembalap motor. Iya, juara 2, Bro. Nah. Juara 1 sekali, Bro. Hati-hati kalau Selanjutnya lewat, juara dua. libas. Apa tuh motor apa tuh? Dua tak atau Special Woman 2 tak. 2 tak? 2 tak. 10 orang aja dulu zamannya 10 orang. Kalau nggak 10 orang nggak bisa lepas tandingnya. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Tandingnya masih di Singkawang. Oh, di Gor. Di Gor. Di Gor. Kita special woman setelah underground. Underdog. Apa kalau motor? Underbone. Bukan underground musik. Underbone. Underbone itu terakhir. Sebelum underbone kita yang turun, special woman. Oke. Karena memang mereka tayang untuk memaniskan. Oke. Tapi emang bener, emang itu tanding 10 orang, harus cari 10 orang. Harus 10 orang. Harus 10 orang, kalau nggak 10 orang kita nggak bisa. Nggak Di bisa situ jalan. nanti Vespa biasanya kan. Tapi kita tetap yang ini bahasanya sih standar ya, tapi dari bengkel ngasihnya kita ada yang tune up. Iya. Tapi nggak ada yang ngasih underbone. Oke, gitu. Bahkan jadi ini ya, jadi dari pembalap terus jadi penyiar agak jauh ya sebenarnya ya. Seiring berjalan. Saya balap, saya siaran. Balap, siaran, kuliah. Oh, masih jalan dua-duanya berarti? Nah, jalan. Wow. Jalan. Saya balap kelas 1 SMA. Oke. Kelas 2, kelas 3 saya udah mulai siaran. Udah mulai siaran. Nah, itu masih balap-balapan. Tapi itu masih di radio swasta tuh. Enggak, udah di Pro Oh, 2. udah di Pro 2. Kelas 3 saya udah di Pro 2. Wow. Kalau Kak Ade gimana? Kalau ada kebetulan dulu maaf, Dehem Cantik sudah agak berubah. Fungsi Dehem Cantik itu apa sih? Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu Dehem. Jaim. Oh, yang katanya harus gini. Gitu ya. Kayak jengkelin lama-lama. Waduh, tapi Dikta Gina ini sih iya, bener penyiar ya. ini termahal sih. Nah, makanya kalau ada dulu ada ikut namanya kontes Swadia Bala, itu dulu yang menyelenggarakan Manusa. Manusa itu dulu Lapaloma ya di zaman itu. Itu karena kebetulan Ade lahir duluan sih dari Ai. Iya. Itu tahun 97 ke 98 itu kontes Wadia Bala. Jadi Wadia Bala tuh penyiar ikut kontes, menang juara 3. Kemudian juara 3 dikasih kesempatan 1 minggu 1 kali buat siaran di radio tersebut. Oke. Oke, siaran. Waktu itu saya masih
magang kerja di Puskesmas Semudun karena Semudun. kebetulan basic saya kan emang kesehatan di awal. Oh, nakes. Ya, jadi ya udah bolak-balik setiap minggu bolak-balik, akhirnya nggak kuat, ya udah istirahat. Kemudian saya ambil kuliah lagi, lanjut. Nah di situ baru ada kesempatan bisa siaran sambil kuliah masih di Manusa. Nah kebetulan sekarang radionya udah nggak ada, radionya udah kebakaran waktu itu ya. Ini teman-teman saya kalau misalnya lagi pada denger nih, ada Bang Maman, ada siapa-siapa lah, semuanya kangen juga sih ya, ada Mbak Tia. Itu sempet lama ya, sedih saya tuh. Kemudian suatu saat ada kesempatan coba-coba buat lamaran di Pro 2. Kebetulan yang nerima pertama kali tuh lamarannya tuh adalah temennya situ. Temennya situ, Mbak. Sopo? Ada. Sopo? Yang Apa kita hadirkan aja kali orangnya langsung ya? Ya. Inilah dia. Kemudian sekian lama menunggu, ternyata Pro 2 juga membutuhkan penyiar. Dan ada seleksi, ya kebetulan masuk waktu itu. Ada berapa orang? Sama-sama kalau ada legend kita juga ya Bang Beben. Bang Beben. Pernah dengar. Kemudian Mas Bambang, Mas Ari. Sekarang udah di Papua tuh beliau. Yang di zaman itu Riri masih sama Eca ya. Ceweknya Ade sendiri, Mas Bambang sama Bang Beben ya. Bertiga. Melopen lah dia dengan saya. Melopen. Berapa lama? 1 bulan. Seminggu melopen. 1 minggu. Kalau sebulan enggak. Siaran terus. Iya juga sih ya. Seminggu. Sepekan itu ngebentuk karena emang awalnya kan warnanya Pro 2 ya udah ada di Riri. Stylenya kan. Jadi mereka juga ikut akhirnya. Tinggal mempelajari lebih lanjut. Tinggal mengikuti lah ya, bisa dibilang ya, mengikuti yang warna yang sudah dibentuk sama Kak Riri berarti. Ya sebenarnya Riri juga bentuknya juga karena memang ya itu bentukannya RRI memang seperti Bang itu. Jai, dulu ya Bang Jai. Bu Diana, Bu Tini. Gitu. Tapi kira-kira kalau di zaman sekarang nih, Kak Riri sama Kak Ade masih sering dengerin radio gak sih? Ini sih beliau yang paling sering karena mobile kan. Dia kalau mau ke tempat kerja kan naik mobil dengerinnya itu kan. Kalau Riri mungkin pas lagi naik kendaraan kantor itu emang stay tune-nya Pro 2. Pas aja di situ. Nah, intensnya itu aja sepekan belakang. Yang ini ya, yang beliau marah-marah itu kan. Pagi-pagi siraman rohani itu ya. Iya. Nanti kita iniin ya, kita iniin aja ya beliau itu ya. Mencari dukungan. Tapi kalau dilihat-lihat zaman sekarang nih, Kak Ade sama Kak Riri, radio tuh menurut Kak Ade sama Kak Riri deh, itu kira-kira gimana sih? Tanggapannya aja deh untuk radio zaman sekarang. Sebenarnya kan kalau untuk radio kita udah minim ya. RRI aja yang masih tegak berdiri kan. Tinggal beberapa sekarang tuh Iya, ya. tinggal beberapa dan itu juga mereka nggak konsisten. Maksudnya nggak yang sekonsisten RRI, bukanya pagi, tutupnya malam gitu kan. Itu udah on the track ya. Kalau bisa seperti itu terus. Nah, di ajang ini maksudnya di momen ini adakah baiknya bahwa media ini benar-benar difokuskan untuk memang menjadi media yang ditunggu sama masyarakat gitu kan, informasinya akurat, informasinya menghibur kayak gitu kan, dan ya membuat pendengar semuanya nyaman lah untuk menjadikan Pro 2, Pro 1, Pro 4 ini sebagai teman keseharian mereka di sela-sela kesibukan. Ya emang sih sekarang agak tergeser sedikit mungkin ya esensinya, karena mungkin udah banyak medsos yang bisa langsung kayak gini kan, kita kan live ya, live bisa ditonton, bisa didengerin. Nah ini sebenarnya tantangan buat, dua kali, 3 kali dapat potongan, diskon. Jadi memang tantangan untuk yang sekarang ini ya seperti itu. Kita mesti maju di pendengaran, di radio yang untuk didengar, dan juga kita mesti maju untuk di yang streaming. Kalau enggak, ya kita kelibas juga gitu kan. Jangan sampai nih kita bilang pendengar
pendengar kamu banyak nggak? Oh banyak, dari mana taunya banyak Iya. gitu kan ya. Kalau dulu mungkin tolak ukurnya memang ya karena hanya Banyak. didengarkan ya gitu ya. Kemudian kita ambil di beberapa sampel, saya kayak di sekolah, di kampus atau di tempat-tempat kerja, kita sampling tuh biasanya tuh. Oh iya ya, ini dengerinnya kita jam segini gitu kan. Nah kalau sekarang katanya kan banyak yang nonton kok live-nya, banyak yang dengerin. Apa iya? Sekarang interaksinya ada nggak kalau pas nonton? Oke. Itu juga catatan loh buat kita. Ada yang nge-like nggak sih? Ada yang komen nggak sih? Ada yang ngechat nggak sih? Kalau ada terus orangnya itu doang, Berarti nggak kan ada berarti perkembangan. ada juga ininya ya. kesenjangan mungkin ya? Iya. Oh. Apa ya kesenjangan sih? Iya ya begitulah. Mungkin ya. ada kesenjangan kali ya. Tapi kalau untuk dari audiens nih ya, di zaman dulu sama di zaman sekarang, itu ada bedanya nggak sih kalau menurut? Banyak. Beda. banyak. Bedanya Beda apa banget. kalau boleh tahu? Dulu mungkin lebih fanatik ya. Fanatik. Mereka itu pengen lihat langsung penyiarnya. Dan pengen lagi sama-sama mungkin penyiarnya. Pengen memang fanatik sih fanatik iya. Tapi mereka juga berfanatik ke kita karena kitanya yang berkarakter. Karena terus terang nih, kayak saya sendiri nih, saya dulu penyiar, tapi saya dulu juga mengidolakan penyiar yang bukan di sini. Radionya masih di Pontianak. Saya banyak belajar dari beliau. Oh itu saya tunggu siaran beliau itu di jam akhir malam, jam 10 ke atas. Itu dia punya wawasan bagus ya. punya Wawasannya. knowledge-nya Iya luas. banget. Oke. Dari mulai wawasannya dalam berbicara sampai wawasan musiknya itu juara banget itu. Oh, orang banyak itu. tahunya ya dia. Benar. Iya. Tapi saya belum pernah ketemu orangnya. Sama sekali. Belum. Dan itu saya sampai sekarang saya masih ya mana sih orangnya? Masih nyari berarti. Tapi kayaknya orangnya udah ya waktu itu juga di atas saya kan usianya udah nggak tahu kemana. Nah begitu kita udah jadi penyiar, ternyata memang benar pendengar dulu fanatik ke kita mungkin karena hanya radio yang didengar. Tapi radio kan banyak tuh saat Banyak. itu dan Pada saat persaingan juga banyak. Iya. Tapi gimana caranya kita bisa membuat mereka tuh ya memang oh enggak aku tetap dengarnya mau ini. Bahkan dulu pernah kejadian ya Ri. Iya. Oh, bahasa-bahasa pertemanan nih kayaknya nih ya. Bahasa Ri. Iya. Adek saya panggilnya Ajeng. Bayangkan. Jangan Riri susah kan? dipanggilnya Ai gitu kan. Oke. Kalau you and I. UNI boleh. Dulu pernah ya waktu kita di Pro 2 kita sempat terjadi pergeseran. Waktu itu kan Pro 2 iya. sempat diambil dikelola swasta. Jadi waktu itu ownernya kita sih sebenarnya ya. Tapi karena kita waktu itu masih kurang pengalaman, akhirnya putus di tengah jalan ya Ri ya. Kemudian ganti owner. Owner yang baru udah nggak mau pakai kita. Oh, sempat. Oh pernah. Itu Kan baiknya Riri di hadapan Ade belum tentu di hadapan Dipa. Kerennya Riri ngebawain acara belum tentu bagi Dipa biasa aja. Kayak gitu. Selera tadi itu Iya, ya. kembali ke selera kan. Jadi mungkin bagi mereka kami berdua bukan tipenya ya. nggak pas. It's okay, nggak masalah. Jadi waktu itu kita kebetulan karena memang kita honorer di di RRI. Jadi dari RRI ambil kita lagi Ambil untuk alih, take lagi, ya. untuk ya udah gabung di Pro 1 aja karena kebetulan Pro 1 juga kekurangan penyiar waktu itu kan. Oh, sempat ke Pro 1 juga berarti. Sempat Pro 1 Pro 3 ya zaman dulu ya Ria. Pro 3. Pro 3 dulu Wow. kita Pro 3 dikelola di sini ya. Nah, Dan kemudian amazingnya gitu kan. belajar lah kita kan. Ya oke lah belajar. Oke bisa ngikutin. Kemudian pendengar kita nih saking fanatiknya ya udah kita nggak usah dengerin Pro 2 udah nggak ada Ade sama Riri nggak ada kita Ade sama dengerin di Pro Riri. 1. Pro 1 Itu aja, gila ngapain? banget. Oke. Itu pernah terjadi kayak gitu dan wah, luar biasa itu apresiasi banget buat mereka-mereka ya Ria. Iya. Ada sebutannya gak sih kayak fansnya? Nggak ada. Kak Riri apa gitu. Nggak. Riri lovers misalnya. Nggak ada. Nggak ada. Justru dulu pernah ya ada juga pengalaman kan dulu ada pemilihan seperti kayak model penyiar favorit apa segala macam. Jadi tuh dulu adalah teman-teman kita di Volare dan segala macam. Itu tuh yang kita tahu bahwa Kak Riri tuh masuk nominasi tuh katanya kan itu justru dari mereka. Dari mereka dari kategori luas terus kayak familiar kemudian nyaman dengan pendengar terus ya mungkin suara kali ya gitu kan mereka yang tahu dulu sempat ada kan Jang terus Pro 2 juga sempat masuk radio favorit karena pendengarnya banyak mereka yang vote
Dan bahkan dulu ya kalau kita lagi live, dulu kan kita ada namanya gelar musik pro ya, Ri ya. Gelar musik pro. Iya, Oke. jadi kita setiap malam minggu itu kita adakan acara live, itu live music. Halaman di, Oh. sempat di halaman RRI, sempat di kafe sebelah Iya, apa ya namanya? dulu ini ya? kafe Pak. Iya, pokoknya itulah ya. Nah, terus kita sempat juga dulu di Gala Herang Cafe. Waduh. Iya. Sempat Gala Herang, nge-jam cuy. sama-sama dengan Nge-jams. apa? putih. Artis-artis hitam putih, black hitam putih. Itu kalau band yang Hitam putih. Hitam putih gitarisnya teman saya itu. Denny ya. hitam Bukan, ini Yudi. Oh, vokalisnya Denny. hitam Saya, putih iya, kemudian Ziben juga iya ya. Ziben. Kemudian juga ada artis-artis waktu itu siapa ya? Saya lupa yang artis. Kita angkat lagi nih ya mereka ya, kalau di zamannya Bumbu ya. Kalau yang artis saya lupa ya dulu siapa ya? Soalnya sering ganti kan. Jadi siapa yang Oh ini terbaik? Bakau Band. Bukan, Apa? yang artis dari artis nasional. Cuman waktu itu gitaris ya, saya lupa berapa kali soalnya ada bukan. Siapa? Lupa, Bang lupa, Jaki lupa, kali lupa. Bang Jaki. Enggak. Bukan. Jadi aduh saya lupa ya. Bang Jaki itu kan si Veron ya. Oh belum, Iya. itu pernah pro itu dua, dia masih pernah siaran. Oh, iya. Dia pernah siaran juga. Itu Oh, Veron ini kan vokalis Si namanya siapa? Zaki. Veron. Enggak, V. V. Oh, itu Iya pernah. tantenya gitaris aku tuh punya tante. Nah, tantenya itu tuh, Tante Oh. Veron. Jadi ngikut manggilnya Tante Veron. Iya. Dia siaran pro Lumayan dua. lama sih dulu. Sempat. Iya. Ada kali ya setahun 2 tahunan ya. Iya, gelar musik pro itu keren. Kemudian digantilah Pro 2 Vaganza. Dan itu waktu live itu jangan salah, itu dari radio lain juga biasa nintingin ke tempat. Iya. Apa sih asiknya acara ini? Iya. Oke. Itulah persaingan-persaingan kita zaman dulu gitu ya. Sama sih kita juga kadang-kadang gitu ya. Kalau misalnya ngeliat di mana, oh mau tahu. Tapi memang kalau untuk gelar musik pro emang hanya Pro 2 sih, karena Iya. kan mereka indie ya. kita musik-musik Mereka indie. mereka menciptakan lagu sendiri, bukan ciplakan lagu artis. Bukan Bukan nyanyiin, cover-cover, Bukan, gitu dia kan. menciptakan lagu sendiri, terus kita Dan seleksi, melalui audisi ya, Ri? audisi, terus nanti ada 4 atau 5 band, nah itu yang tampil, di Pro 2. Kalau sekarang tuh ada lagi baru tahun ini muncul. Kurang lebih kayak gitu sih. Boleh, itu musik nggak masalah. preman Bagus ya, dari dong. nasional juga. Jadi kita mengangkat bakat-bakat dari teman-teman kita yang bermusik, ngeband, itu mereka menciptakan lagu, terus ada tersalurkan kan seneng ya. Betul. Tersalurkan mereka terus lagunya diputer, terus ada space buat mereka, itu Betul, seneng betul, lah. betul. Pasti Biasa kalau setiap malam minggu itu siapa yang paling menonjol? Semua sih lagu diputerin tuh besok paginya. Lagu yang udah di live Iya, malam kan ada itu paginya. space-nya kata ah, ah. dia. Nah, setelah itu biasanya kalau yang menonjol biasa kita undang juga, kita inilah ya ngobrol-ngobrol dengan mereka gimananya. dianya datang langsung. Ada yang datang langsung. On Jadi air tahu. bareng lah Iya. gitu ya. Itu gimana lagu ini, apa inspirasinya, siapa yang ciptain, terus aransemennya siapa, begitulah soal musik gitu kan. Menyenangkan sih sebenarnya Menyenangkan di tahun sekarang juga masih ada tuh. Sebenarnya Oh iya, iya, bagus. Karena Masih memang ada. Tapi kita live Live di sini. di studio, on airnya di studio. Maksudnya berapa band? Satu. Oh. Kalau dialog satu band. Oh, dialog. Ada sih waktu itu sempat RRI Net Live Music tuh. Tapi satu band juga. Dia ngebawain lagu dia tuh 5 sampai 6 lagu lah. Kita kan vape-nya kayak like konser ya, jadi kesannya ya. Mereka tuh jadi kayak konser ya, kita buatin panggung, kita buatin tempat, terus mereka kayak punya pendengar misalkan 2-4 band itu ya lumayan lah ya kan, mereka datang ya. Jadi emang benar-benar kayak konser di RRI halaman depan itu tuh rame banget. Bahkan dulu ya saking ininya kita sampai ada parkirnya pun tercatat dulu tuh ya. Ada Parkirnya? kita pakai kupon. Karena kan rame banget. Rame banget itu waktu di depan tuh sampai ke halaman. Jadi kan kita takut juga. Itu kita mesti bikin surat permohonan Izin sih? keramaian, Iya, izin seperti keramaian. itu. Nah. Gitu. Oh, udah kayak acara benar. konser gitu Benar, kan. Terus kita hanya mikirnya sekarang, padahal kita tuh nggak pakai Gigs. orang luar ya. Kita nggak ada ya. Kita nggak pakai orang luar, terus kita krunya kita Kita aja. aja. Sampai kayak buat baju. Jadi kayak setiap malam itu mau tampil, mau ada mereka tampil, kita ada baju Pro 2, ada nama, ada Pro 2, ada logo RRI, terus kostumnya harus hitam. Hitam dress code. maksudnya, itunya emang hitam gitu kan. Jadi itu kayak Kemeja, dinasnya kita kan. praktikal Terus ya. jeans gitu kan. Dan itu tuh hitungannya hanya semua penyiar aja. Kita aja penyiar ya. Iya. Nggak ada yang menggunakan orang luar tapi jalan gitu loh. Terus di situ kita
ganti-gantian nih. Kalau malam minggu ini si A yang MC sama si B, Iya. ntar malam minggu depan si Oh, di rolling. Iya. gitu Karena buat kan. apa? Sekalian juga buat belajar kita. mengasah keberanian. Sekalian nge-branding juga Benar. kali ya. Karena kan ya kalau yang udah lama mungkin MC-nya udah bagus gitu kan. Terus kalau yang misalnya yang masih baru-baru, ya dia kan juga harus berani loh, harus punya jam terbang juga benar. kan. Kapan lagi? Masa dia harus nge-MC di tempat lain dulu yang belum tentu mau nerima dia. Lah kita kan punya Space sendiri nih ya, Iya. punya wadahnya. iya, ya udah sekalian. Jadi semuanya tuh dapat semuanya. Makanya Diva selama berada di RRI ini berterima kasih banyaklah dia RRI sudah memberikan banyak ilmu yang kita dapat tuh harus kita maksimalkan benar-benar karena kami ini nggak pernah punya pendidikan apapun mengenai penyiaran tapi kami bisa bisa sedikit menguasai ilmu-ilmunya terus bisa keluar dan benar-benar dengan yang zona nyaman tambah zona lebih nyaman nah kayak gitu kan jadi ilmunya tuh dapat semua apapun Kalau sekarang kan semuanya udah lebih Instan. mudah ya. Ya. Informasi udah di tangan aja gitu kan. Sangat Kalau- cepat untuk Benar, didapatkan benar. sekarang tuh. Kalau dulu jam 5 pagi kita siaran, itu 4:30 kita udah harus antri koran kan cari. ya buat beli koran Bener, itu minimal koran kalau kita belum punya tabloid dan sebagainya. Cari ya. koran. Yang penting ada sumber informasi aja lah Iya. ini ya, Iya. buat dikulik di hari ini jadi bahan gitu ya. karena kan itu minimal kejadiannya kemarin kan tadi malam kan tadi malam kan dicetak sama koran itu kan pagi dan kita itu nyebutinnya pagi udah aja apa-apa Kadang-kadang kita informasinya. juga pinjam dari pemberitaan di Pro 1 ya, yang teks Oh, berita. naskahnya tuh. Kita pinjam tapi kita bawain secara kita. versi Pro 2. Iya, dengan pembawaan Pro 2. iya. Iya. Inilah ya inovasi lah ya kreativitas yang emang harus dikembangkan lah di yakin kalau emang ada maunya aja pasti bisa tapi kalau bisa tapi dia nggak ada kemauan nggak jalan Susah pasti ya. Karena intinya tuh cinta dulu sih. ya, mau dulu mau pasti bisa Oke. Nah, kalau harapan buat Pro 2 deh sama RRI dari Kak Ade sama Kak Riri nih sebelum kita closing di hari ini episode kali ini nih. Iya. Mulai dari Kak Ade dulu. Harapannya buat Pro 2 dan juga buat RRI Pontianak. Kalau buat RRI Pontianak tentunya semakin jaya lah ya, karena hanya RRI yang memang radio yang paling bertahan gitu kan, yang punya punya kekuatan sebenarnya ya. Kemudian bisa ya menyajikan informasi-informasi yang akurat, yang bagus, yang terpercaya. Kemudian juga melahirkan SDM yang juga nggak kalah Iya. bagusnya, karena memang udah diakui tuh teman-teman kita ya lulusan RRI itu udah pokoknya udah diakui. Jangan sampai itu di masa sekarang justru jangan sampai menurun lah gitu ya. Kemudian untuk teman-teman Pro 2 ya karena kita juga dulu mantannya Pro 2, intinya adalah cintai aja lah pekerjaan kamu, ikhlas dan cinta. Kemudian lakukan apa yang kamu bisa. Jangan berharap kamu yang mendapatkan sesuatu dari sini, Iya. tapi berbuatlah untuk Sini. Banyak sini. sesuatu. Ya. Karena kalau Ade pribadi, bagi Ade ya RRI itu cinta mati. Iya. Meskipun kita udah nggak di sini, tapi jiwa raga ini masih Buat sini gitu iya. ya. Dan bahkan kalau setiap tanggal 11 September hari Hari radio, radio. itu teman-teman Ade yang di sana nggak pernah tahu tuh hari radio apa, kemudian lagu marsnya apa, itu sering saya jadikan status dengan kebanggaan saya bahwa saya Saya tuh dulu pernah. angkasawati. Pernah jadi bagian ini ya. Iya, angkasawatinya RRI loh gitu kan. Dan hanya kita tuh yang punya sebutan angkasawati. Angkasawati, betul. Dan satu lagi, radio itu benar seperti ini semboyannya ya, bahwa kita tuh merupakan alat perjuangan, itu benar banget. Ya, jadi media perjuangan sampai dengan saat ini. Gitu sih. Jadi kalau bisa tuh lebih apa ya, kalau yang di Patangkep nih, kalau bisa di zaman yang sekarang dan kedepannya kualitasnya lebih Harus
Minimal tuh kalau ngejar sih susah sih kayaknya ya. Iya. Apalagi zamannya Kak Riri sama Kak Ade. Insya Allah sih harusnya pasti bisa. Aduh, kicep saya Bu. Cari uratnya. Jiper dulu saya Bu. Cari uratnya dulu. Gitu. Nah kalau dari Kak Riri gimana Kak Kalau Riri sama ya. Ada teman-teman semua mau Pro 1, Pro 3, Pro 2, Pro 4, mereka jauh lebih bagus lah ya. Jauh lebih bagus dan akan semakin bagus kalau mereka diasah. Kayak gitu kan. Jadi nggak pernah lupa Riri dengan yang namanya RRI karena 10 tahun Riri Bukan lahirnya waktu dari yang sini sebentar. Riri lahirnya dari sini. Nyekloknya Riri itu langsung ya, kerjanya itu langsung di RRI. Riri belum pernah punya pengalaman apapun. Nyemplungnya langsung di RRI dan belajar banyak dari RRI. Nah sampailah sekarang ya mau dikatakan seperti apa ya ini ya Riri kayak gitu kan. Mau pembuktian ya udah silakan aja kalian buktiin gitu kan. Jadi berharapnya kepada teman-teman Pro 2 khususnya karena ya kembali lagi kita mantannya Pro 2 gitu kan. Ayolah gitu kan, semangat untuk bagaimana bisa menjadi penyiar yang handal dengan program-program yang bagus, dengan kualitas siaran yang luar biasa. Tapi kalau misalnya nih ada permintaan khusus nih buat Kak Ade sama Kak Riri, misal suatu saat nanti ketika lagi ada jadwal kosong dari Kak Ade sama Kak Ririnya, mau gak sih siaran bareng sama teman-teman Pro 2 yang sekarang? Oh siap. Mau dong. Kalau misalkan ada Kayaknya seru waktunya, tuh. iya kalau ada waktunya malam kenapa gitu enggak ya. gitu. Jam malam tiba-tiba kita hadirkan karena jujur ketika lagi siaran TikTok, lagi on air gitu kan. Masih sering banyak yang nanyain Kak Ade, Kak Riri masih di sini atau enggak. Terus banyak yang flashback zaman-zaman 2001, 2002 tuh yang paling dikenal tuh ada namanya Kak Ade sama Kak Riri dan akhirnya ketemu juga sama Kak Ade sama Kak Riri di hari ini. Aduh. Dan kalau emang kita pernah siaran kayak kemarin di Endang siaran tuh banyak juga yang masih telepon. Iya kan? Ya, iya kan? Nah, mereka telepon, mereka tanya. Memang ngechat pribadi kan Dia pikir di sini kita lagi nggak kah? rindu lagi. Tentu saja masih rindu. Cuman apa boleh buat? Rindu, beta tidak bisa mengatakan apa-apa. Susah Beta juga. Oke Ya, lah gitu ya sih. teman-teman podcast ya. Itu obrolan kita di hari ini bersama sepuhnya Pro 2, living legendnya Pro 2. Alhamdulillah masih kesampaian buat ngobrol bareng dan juga terima kasih buat kamu yang udah nonton dari awal. Terus nantikan podcast episode berikutnya tentu saja dengan bintang tamu yang menarik, inspiratif dan juga bakalan menghibur kamu nih. Kalau kayak gitu di Parevanda pamit dulu mewakili seluruh karyawan dan kru yang bertugas. Sampai ketemu lagi di podcast episode berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa. Broadcast, bukan cuma ngobrol, we are proud of you.